Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa memenuhi undangan pengajian. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, engkau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum la yu'minun, am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minuna, mereka tetap tidak akan beriman. Pada pengajian yang lalu kita telah mengupas sedikit tentang golongan atau kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang maha gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemarin telah saya sampaikan bahwa definisi orang-orang muttaqin di dalam ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah itu memuat definisi muttaqin dari segi teologis mungkin ya. Adapun pengertian orang-orang muttaqin dari segi kepribadian, perilakunya itu ada dalam surat Al-Imran. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Al-ayah itu di surat Ali Imran ya, ayat 134 ya. Jadi itu pengayaan bisa nanti dibuka di surat Ali Imran ayat 134. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita menjadi seorang muttaqin dari sisi spiritual. Jadi secara material kita bisa menjadi orang muttaqin dengan melakukan hal-hal yang telah disampaikan kemarin, yang telah tadi saya sampaikan juga. Jadi ada upaya spiritual supaya kita menjadi orang muttaqin. Karena kadang kita ini memang orang yang biasa melaksanakan sholat, biasa berinfak, tapi kadang tidak stabil. Ya kan? Kadang tidak stabil. Sholat ya kadang masih ada orang-orang yang sholat tapi semau-maunya. Kadang orang berzakat juga pas lagi ingat. Atau memberi berderma saat kita lapang. Lah, bagaimana cara supaya Allah membantu kita
bagaimana supaya Allah membantu kita supaya tetap dalam kehidupan orang-orang muttaqin. Nah, jadi ternyata Allah ngasih juga cara-caranya. Ini kadang disepelekan karena biasanya ada pada ujung ayat yang kadang lolos dari perhatian kita. Kayak seperti gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa itu sesungguhnya juga memberikan pengertian bahwa puasa itu bisa mendorong kita menjadi orang-orang muttaqin. Salah satu fungsi puasa la'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada lagi dalam ayat yang lain. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat ini juga salah satunya bagaimana cara kita menjadi stabil dalam bertakwa. Ketika orang-orang Yahudi itu berjanji, diminta perjanjian oleh Allah sampai gunung itu diangkat ke atas. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang teguhlah apa yang kami turunkan kepadamu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan pelajarilah apa yang ada di dalamnya supaya kalian bertakwa. Jadi yang kedua setelah berpuasa, cara bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi muttaqin adalah mempelajari, membaca apa yang Allah turunkan kepada kita. Artinya biasakan kita membaca Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin dan stabil di dalam ketakwaan kita, yang kedua adalah seringlah membaca Al-Quran. Biasakan mempelajari Al-Quran. Karena Pak, biasanya itu kalau orang baca Al-Quran, Al-Quran itu menuntut stabilitas. Coba saja kita biasa membaca Al-Quran. Itu biasanya bikin candu. Pengennya baca. Pengen baca, pengen mempelajari terus. Kalau sudah terbiasa membaca. Tetapi coba hentikan itu. Jangan membaca Al-Quran 1 bulan saja. Itu biasanya bablas, Pak. Jadi ngelihat Quran itu kayak antara benci dan rindu. Makanya kalau orang kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, Pak, pertahankan bacaan Al-Quran kita. Sehari entah 1 ayat, entah 2 ayat, entah selembar. Ustadz Sofyan 1 hari 1 juz. Luar biasa. Biasakan begitu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pelajarilah apa yang ada di dalamnya supaya kalian bertakwa. Mulanya kalau sudah biasa membaca Al-Quran, jangan ditinggalkan bacaannya. Biasakan. Lawan setan yang, enggak sih, nanti saja dululah bacanya. Wes, bablas itu. Jadi, singkirkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita terbiasa membaca atau mempelajari Al-Quran, maka Allah akan memberikan ketakwaan kepada kita. Allah akan memberikan kenyamanan dalam bertakwa. Jadi yang pertama, kita berpuasa itu bisa memberikan efek takwa. Yang kedua, kita biasakan membaca Al-Quran. Itu bisa memberi efek takwa.
Yang ketiga, ada dalam Al-Quran juga, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kayak sepele, tapi sebenarnya kalau kita pelajari ujung-ujung ayat itu memberikan makna yang luar biasa. Hai manusia, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Hai manusia, jadilah kalian abdi-abdi Allah. Jadilah kalian abdi-abdi Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Mulai dari kita bangun, niati. Saya hari ini bekerja karena saya mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Allah merintahkan manusia untuk bekerja. Maka saya bekerja dalam rangka mengabdi kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang beriman harus bekerja dan punya penghasilan. Karena orang beriman diharapkan bisa berderma, bisa berbagi, bisa membayar zakat, bisa memberi infak. Maka saya bekerja dalam rangka mengabdi kepada Allah. Pengabdian itu akan memberi efek kepada takwa. Kadang kita kalau mau bekerja juga kadang nggak niat ya. Wis kulino jadi prang-prung. Padahal bekerjalah kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Pengabdian kita itu memberi efek kepada ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa, kemudian mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, mengabdi kepada Allah. Itu bisa memberi efek, bisa memberi manfaat kepada stabilitas ketakwaan kita. Itu ya, jadi di ujungnya kemarin saya belum sempat menyampaikan bahwa secara spiritual supaya kita bisa menjadi orang-orang muttaqin yang stabil, maka biasakan lakukan seperti itu. Berpuasa juga tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kita bisa melatih puasa, melatih tubuh kita berpuasa dipaksa supaya kita mendapat manfaat dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertakwa sih? Kenapa kita harus bertakwa? Jadi ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang muttaqin, sudah jelas kalau dalam surat Ali Imran itu yang tadi saya sampaikan, itu surga balasannya. Kalau di dalam ayat surat Al-Anfal, Allah akan memberikan furqon. Furqon itu apa? Furqon itu pembeda. Rasakan ketika kita sudah menginjak level muttaqin. Kita akan menjadi pembeda di dalam setiap kehidupan kita. Kita di masyarakat akan menjadi pembeda. Kita di keluarga akan menjadi pembeda. Itu dalam pengertian umum ya. Jadi orang bertakwa itu pasti beda. Dia akan tampak beda dengan kebaikan-kebaikannya. Dia akan tampak beda dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Dia akan tampak beda dengan solusi-solusinya. Itu makna terdekat dari furqon. Jadi orang bertakwa itu akan berbeda. Maka kalau kita sudah bertakwa, itu sudah hukum alamnya. Wa yaj'al lakum
furqanan. Kita akan diberi pembeda. Ada lagi yang mengartikan furqan itu bisa membedakan hak dan batil. Betul. Orang muttaqin itu memiliki kepekaan spiritual. Maka jangan kaget kalau orang sudah muttaqin itu segala perilakunya, segala polanya itu kadang akan bersesuaian dengan kehendak Tuhan, akan bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kalau orang sudah muttaqin, dia akan menjadi orang yang lebih banyak berpikir daripada berbicara. Karena ketika dia berbicara, bisa jadi itu menjadi yasya-nya Allah. Nah, itu biasanya orang kalau begitu dianggapnya keramat, biasanya gitu. Umpamanya anaknya mau pergi keluar, terus orang yang sudah muttaqin, mungkin bapaknya itu, anak jangan pagi-pagi berangkatnya. Padahal bapaknya mikirnya ini lagi panas-panasnya cuaca, nanti saja sore. Ternyata anaknya berangkat juga. Padahal bapaknya sudah bilang, jangan berangkat anakku. Alasannya karena masih terik, nanti nunggu teduh. Ketika dia melaksanakan terus ngejel, di jalan ternyata ada razia. Dia ketangkap karena tidak punya SIM umpamanya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kadang orang-orang yang tertentu sudah sampai pada level muttaqin, apa yang dia ucapkan adalah kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum furqanan. Tanpa dia meminta. Itu yang kemudian biasanya orang dianggap itu keramat, mungkin gitu ya. Nah, tapi orang muttaqin tidak pernah merasa seperti itu. Jadi orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang diberi furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Ini luar biasa, Pak. Orang muttaqin itu nanti kalau di akhirat, umpamanya di akhirat nanti pas dihisab itu, begitu ada pembuktian tentang kesalahan, tentang dosa-dosa, ternyata dosa-dosanya hilang semua. Kesalahan-kesalahannya hilang semua. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sama seperti orang yang orang non-muslim yang masuk Islam, kan dihapus kesalahan-kesalahannya. Jadi umpamanya disetel gitu ya, disetel kesalahan-kesalahannya itu hilang. Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosanya. Jadi sudah Allah kasih furqan, sudah Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa, Masya Allah. Maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang bertakwa itu di akhiratnya mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, mendapatkan penghapusan dosa, dan di dunia dia mendapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kemarin ya, melengkapi pembahasan kemarin. Sekarang innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi awal Al-Baqarah ini Allah menginformasikan klasifikasi manusia. Ada orang-orang beriman yang muttaqin, yang kedua ada orang-orang kafir, yang ketiga nanti ada orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak, sama saja, la yu'minun, mereka tidak akan beriman.
definisi kafir yang paling mudah, yang paling dekat. Yang paling dekat itu kita baca dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam surat Al-Kafirun itu secara gamblang substansi orang-orang kafir adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak disembah oleh orang-orang beriman. Itu orang kafir. Paling jelas itu, paling jelas. Jadi kalau kita mau menghukumi orang-orang itu kafir atau tidak, lihatlah dia menyembah siapa. Dia abdinya siapa? Abdinya Allah, abdinya berhala, abdinya setan, abdinya iblis, atau abdinya, hambanya orang-orang yang disangka Tuhan seperti para nabi. Itu paling mudah. Maka jangan sekali-kali kalau orang-orang yang beriman di antara kita, Tuhannya Allah, Robnya Allah, Nabinya Muhammad, tapi berbeda dalam hal-hal tertentu. Umpamanya ada orang beriman tapi melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan kita, dengan orang lain. Jangan pernah dihukumi kafir. Karena orang kafir itu yang paling jelas substansinya adalah orang-orang yang menyembah zat lain selain Allah. Itu saja. Jangan gara-gara perilaku kita, perilaku amalan kita, amalan orang lain yang berbeda, kemudian orang itu disebut kafir. Tidak boleh. Karena paling utama definisi kafir adalah orang-orang yang memiliki penyembahan terhadap selain Allah. Itu kafir sesungguhnya. Zaman sekarang itu tidak hanya kafir. Ada istilah-istilah aneh. Ada istilah ateis. Ada istilah agnostik. Orang ateis itu orang yang tidak bertuhan. Menganggap Tuhan itu tidak ada. Aneh sekali itu. Jadi beragama itu fitrah. Beragama itu fitrah. Artinya fitrah itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Agama itu. Tuhan itu sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Coba orang ateis itu cemplung no laut, ya kan? Kira-kira dia nyebut siapa? Apakah diam? Pasti dia akan nyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Pasti itu. Karena memang Allah bilang gitu. Jadi manusia itu ketika ditimpa bahaya, ditimpa kemalangan, pasti dia akan menyebut Tuhannya. Pasti. Tetapi celakanya ketika dia sudah ditolong, dia sudah mendapat rahmat Allah, kembali lagi kafir. Maka biasanya orang-orang yang ateis, orang-orang yang agnostik, itu sebenarnya bukan orang-orang yang sedang ditimpa kemalangan. Itu biasanya orang-orang yang sedang sejahtera. Dia merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh Allah. Maka berani sesumbar. Tuhan itu sesuatu yang tidak jelas. Ada enggaknya itu tidak jelas. Itu orang agnostik.
Karena dia sedang mapan, dia sedang sejahtera, dia sedang diuji dengan kekayaan. Nah, dia merasa diri tidak butuh Tuhan. Coba dia ditimpa kemalangan. Jadi orang-orang ateis, orang-orang agnostik, sama seperti orang-orang kafir. Sesungguhnya ketika mereka ditimpa kemalangan, ditimpa mara bahaya, tetap dia akan menyebut nama Tuhannya. Jadi orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa mereka tidak akan beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, Allah mengunci ala qulubihim, pada hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka. Jadi Allah kunci hatinya, Allah kunci pendengarannya, sehingga hatinya tidak bisa berpikir, hatinya tidak bisa menerima kebenaran, pendengarannya tidak bisa mendapat pengajaran. Orang kafir itu sudah fitrahnya mungkin ya, orang kafir itu seperti itu. Wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka, pada mata-mata mereka, ghishawah, ada penutup. Walahum adzabun adim, dan bagi mereka siksa yang pedih, siksa yang besar, azab yang besar. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang sudah Allah pastikan nerakanya, pastikan azabnya, pastikan tidak akan beriman. Maka Nabi Muhammad tidak harus merasa kecewa. Allah ingatkan, tidak harus merasa kecewa dengan orang-orang kafir yang tidak beriman. Karena memang mereka khatamallahu ala qulubihim. Tidak bisa kembali diajak kepada kebenaran. Jadi kalau kita ditanya apa definisi orang kafir, yang paling mudah merujuk kepada surat Al-Kafirun. Yang paling membedakan orang mukmin dan orang kafir adalah orang kafir menyembah sesuatu selain Allah. Itu orang-orang kafir ya. Nah, orang-orang kafir ini walahum adzabun adim, Allah berikan kepada mereka azab yang besar karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita menghukumi kafir terhadap orang-orang yang beriman seperti kita, menyembah Allah, tetapi karena berbeda amaliyahnya kemudian kita sebut kafir. Atau kalau istilah ulama itu disebut faham takfiri, faham orang-orang yang gampang mengkafirkan. Itu mungkin ya pengajian kita kali ini, singkat saja karena Ustadz Sofyan ini sepertinya sudah melihat jam terus. Karena mau melihat timnas berlaga ya. Jadi sudah dari tadi melihat jam terus Ustadz. Intinya bahwa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pribadi yang bertakwa, stabil dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara rahmat Allah, biasakan kita berpuasa, biasakan kita membaca dan mempelajari Al-Quran, biasakan dalam kehidupan kita mulai dari bangun sampai tidur kembali, itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang secara spiritual akan mendorong kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.